Halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal adu jago raksasa-raksasa perbankan di Indonesia. Siap-siap ya, kita mau cari tahu siapa sih yang paling royal bagi-bagi cuan ke investornya. Oke, ngaku deh. Siapa sih yang gak capek ikutan hype IPO, antre panjang, ujung-ujungnya cuma dapat jatah seuprit, atau malah zong sama sekali? Capek kan ngejar yang gak pasti? Nah, ada loh alternatif yang lebih santai, tapi hasilnya, jauh lebih jelas. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada hype IPO saham teknologi. Janjinya sih untung cepat, tapi risikonya ampun deh. Di sisi lain, ada nih saham-saham bank gede yang mungkin kelihatannya saham bapak-bapak banget ya kan? Tapi jangan salah, justru sekarang mereka lagi nawarin imbal hasil dividen yang tingginya mecahin rekor. Ini bukan soal kaya mendadak, tapi soal ngebangun keran passive income yang solid buat masa depan. Oke, ayo kita masuk ke arena pertarungannya. Kita akan hadapkan langsung 4 bank terbesar di Indonesia. Ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Siapa nih yang bakal jadi juara? Yuk kita mulai analisisnya. Pertama-tama, kita lihat dari ukurannya dulu. Kapitalisasi pasar ini gampangnya nunjukin seberapa gede sih sebuah perusahaan. Dan di sini, udah nggak ada lawan. BBCA itu raksasa. Nilainya lebih dari 1.000 triliun rupiah. Artinya, kalau kamu mau borong semua saham BCA, ya segitu duit yang kamu butuhin. Gede banget. Sekarang kita masuk ronde pertama. Gede doang kan nggak cukup. Nggak selalu berarti paling efisien. Coba kita lihat, bank mana yang paling jago bikin duit dari setiap rupiah yang mereka kelola. Nah, lihat deh data ini. Yang bikin melongo itu dominasi mutlaknya BCA. Coba lihat, net profit marginnya 58,1%. Gini deh gampangnya, dari setiap 100.000 rupiah pendapatan, lebih dari setengahnya itu langsung jadi untung bersih. Gila, efisien banget kan? Return on equity atau ROE-nya juga paling juara. Artinya modal investor benar-benar diputerin jadi cuan. Pertumbuhannya emang nggak kayak roket, tapi justru stabilnya itu yang jadi kuncinya. Jadi intinya soal kemampuan nyetak untung, BBCA ini menang telak di ronde pertama. Marginnya superior, balikin modalnya jago, pertumbuhannya juga stabil. Benar-benar mesin uang yang kuat banget. Eits, tapi tunggu dulu. Perusahaan paling untung itu belum tentu jadi yang terbaik buat kita para investor pencari passive income. Yang paling penting kan, seberapa banyak sih untung itu yang dibalikin ke kita, para pemegang saham? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Lihat deh perubahannya, drastis kan? Walaupun BCA itu super profit, dividennya ternyata biasa aja. Jagoan dividen yang sebenarnya itu justru BMRI, BBNI, sama BBRI. Imbal hasilnya di harga sekarang, wow, menggiurkan banget. Dan angka ini bener-bener gila. Bank Mandiri sekarang itu nawarin imbal hasil dividen 9,38%. Angka segini itu rekor loh, bahkan ngalahin banyak obligasi pemerintah. Bayangin aja, ini bisa jadi aliran pasif income yang gede banget buat portofolio kalian. Oke, kita udah tahu siapa yang paling untung dan siapa yang paling royal bagi dividen. Tapi sekarang pertanyaan penting nih, berapa harganya? Kita dapat penawaran bagus nggak sih buat saham-saham ini? Cara paling gampang buat ngukur saham itu mahal atau murah ya pakai rasio PBV ini. Sederhananya, ini tuh ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaan yang sebenarnya. Ini tutorial singkatnya ya. Anggap aja PBV1 itu artinya kamu bayar sesuai harga label asetnya. Kalau di bawah 1 berarti kamu dapat diskon. Nah, kalau di atas 1 berarti kamu bayar harga premium. Gampang kan? Nah, data valuasi ini ceritanya beda lagi. BNIA secara teknis ini yang paling murah. PBV-nya 0,9. Itu ibaratnya kamu beli barang yang harganya 100.000 tapi cuma bayar 90.000. Diskon! Tapi BMRI juga harganya menarik banget loh di 1,8, apalagi buat perusahaan sekelas blue chip. Nah kalau BBCA, udah jelas ya, pasar ngasih harga premium buat dia. Oke, ini dia bagian paling penting. Mari kita gabungin semua infonya. Dari profitabilitas, dividen, sampai valuasi. Gimana caranya kita bikin strategi investasi yang juara dari 4 raksasa ini? Rangkuman ini nunjukin jelas banget gak ada satu bank pun yang terbaik dalam segala hal. Jawabannya itu tergantung banget sama apa yang kamu cari sebagai investor. Kamu tim mesin laba kayak BBCA? Atau tim pemburu diskon dengan BBNI? Atau mungkin tim pemburu dividen? Kunci investasi yang sukses itu bukan cuma nyari saham paling murah atau dividen paling tinggi doang.
Titik idealnya atau sweet spotnya itu adalah nemuin kombinasi terbaik dari keduanya. Kualitas perusahaannya oke, dividennya gede, dan harganya masuk akal. Berdasarkan data yang kita bedah bareng, BMRI saat ini kelihatan punya keseimbangan yang paling menarik. Kamu bisa dapat potensi passive income yang gede banget dari dividennya, belinya juga nggak di harga premium, dan semuanya ini didukung sama fundamental perusahaan yang solid. Ini kombinasi yang kuat banget berdasarkan metrik-metrik yang kita lihat hari ini. Oke, pada akhirnya semua analisis ini kan cuma kerangka ya. Pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke kalian. Tujuan investasi kalian itu apa? Pakai aja bahasan kita hari ini sebagai titik awal buat riset sendiri. Nih, tips praktis dari saya. Coba deh intip laporan keuangan kuartal terakhir mereka. Lihat, tren profitabilitas dan pertumbuhan yang kita bahas ini masih lanjut nggak? Nah, selamat menganalisis ya.